menerima laporan dari warga sekitar dari Sabtu yang lalu. Tepatnya 3 hari kemarin ini bau menyengat itu terasa sekali. Jadi saya putuskan kemarin Kamis sore pukul setengah 6 sore saya dobrak pintu tersebut, disaksikan oleh para pengurus wilayah, baik itu keamanan maupun teman-teman wilayah. Untuk mayat ya yang ditemukan ini dalam satu nama ada di kartu keluarga bahwa identitas atas nama RG itu usia 71 tahun dan RM usia 68 tahun dan DF ini adalah anaknya yang perempuan berusia 42 tahun dan BG ya usia 68 tahun ini merupakan ipar dari orang tua dari bapaknya. Duduk sembari sandaran di sofa untuk yang satu jenazah, yang 2 tidur di kamar tidur, yang satu lagi di belakang tidur di kamar tidur. Di dalam itu bagaimana kondisi rumah dan juga mungkin jenazahnya atau bagaimana Pak? Kondisi rumah pada saat kita melakukan pengecekan, kondisi rumah cenderung rapi, tidak berantakan seperti habis terjadinya kekerasan. Juga berdasarkan keterangan dari dokter forensik bahwa kematian ini dari 3 minggu yang lalu. Betul. Jadi ini dari bapaknya, ibunya, serta dari iparnya ini waktu berbeda meninggalnya, sehingga pembusukannya masing-masing berbeda. Karena sudah seperti saya sampaikan bahwa berdasarkan keterangan dari dokter forensik tadi pagi yang menyampaikan kepada anggota kami pukul 8 tadi bahwa di dalam lambungnya tidak ada isi makanan. Artinya ini sudah berlangsung dengan beberapa waktu yang lalu, ini tidak ada mengkonsumsi makanan. Dan otot-ototnya ini sudah mengecil. Artinya ini ada kekurangan cairan dehidrasi sehingga tubuh mayat ini menjadi kering. Jadi mumifikasi. Setiap hari, setiap pagi saya selalu olahraga pagi, jalan pagi. Dari hari Senin itu sudah tercium bau itu. Saya tuh udah mencium bau, saya pikir bau bangkai tikus gitu kan. Udah sampai hari Kamis kemarin itu setiap hari tuh bau. Sampai hari Kamis kemarin saya tuh bingung, ini kok bau nggak hilang-hilang gitu loh. Terus saya ada tukang sampah lewat, saya bilang, Pak tolong dong. Saya bilang coba dilihat di situ barangkali ada bangkai tikus, saya bilang gitu kan. Nah terus tukang sampah itu di mana Bu? Saya tunjukin, saya kasih lihat. Nah, udah. Terus udah gitu, saya jalan lagi. Terus ketemu lagi tukang sampah lagi. Terus tukang sampah itu bilang, Bu, itu sih bukan bangkai tikus, kayaknya bangkai orang. Katanya dia bilang, ih masa Pak? Saya bilang begitu. Terus dia bilang, Bu lapor aja sama RT. Katanya gitu. Jadi, nah udah gitu nggak lama kemudian RT lewat. Terus saya bilang, Pak, saya bilang coba tolong dong dilihat di situ tuh ada bangkai tikus. Saya bilang gitu, baunya bukan main dari hari Senin. Saya bilang gitu kan. Terus udah gitu, RT saya tunjukin, RT kasih lihat di situ. Terus udah gitu, RT lihat itu, nah terus udah gitu saya jalan lagi biasa. Nah siang-siang RT tuh bilang, Bu Desi ini saya udah semprot ya, katanya udah nggak bau nih. Katanya dia bilang, oh ya sudah, saya bilang gitu. Ya terus baru sorenya aja, terus sorenya Pak RT bilang lagi, dia bilang, Bu saya mau dobrak di pintu, kayak gitu. Ibu coba keluar, saksiin, katanya gitu. Jadi kita orang-orang pada keluar semua, saksiin gitu. Berarti itu pas pendobrakan belum ada polisi begitu ya, hanya warga sempat pas didobrak itu hanya petugas keamanan, polisi belum. Nah begitu didobrak pintu pagarnya, terus terbuka pintu pagar, terus di dalam gelap. Nah Pak RT minta senter, saya kasih lampu senter. RT masuk lihat, begitu dia bilang, gelap. Terus dia lihat gitu, ada mayat, dia bilang gitu. 1 orang, katanya dia bilang itu. Terus saya bilang, oh Pak, lapor polisi. Dia langsung lapor polisi. Berarti Ibu melihat juga untuk mayatnya yang pertama kali ditemukan? Oh tidak. Kalau menurut Pak RT itu mayat pertama itu siapa Bu? Kita tanya, Pak, laki perempuan? Dia bilang gitu, pakai baju putih, kaos putih, dia bilang begitu. Ini ada kemungkinan antara ibu dan juga anak karena anaknya perempuan begitu ya? Ya, anaknya perempuan. Betul, anaknya perempuan. Bu Desi, ini sebenarnya bagaimana sih Ibu sendiri dekat nggak dengan keluarga korban? Sebenarnya bagaimana sih kepribadian korban ini dikenal oleh tetangga sekitar? Korban ini mereka tidak bergaul. Jadi saya sih kenal sama mereka, tapi hanya sekedar say hello. Kalau dia keluar mau kemana, saya begitu aja. Jadi untuk ngobrol macam-macam nggak pernah.
Kasus kematian 4 orang anggota keluarga di perumahan Citra Garden, Kalideres, Jakarta Barat masih belum terungkap. Ya, hasil otopsi tim dokter forensik Rumah Sakit Polri tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan di tubuh para korban. Tim dokter justru menemukan fakta bahwa keempat korban tidak mendapatkan asupan makanan dan minuman selama 3 minggu, pemirsa. Untuk mendalaminya telah bergabung bersama kami ada Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Haris Kurniawan, dan juga pakar psikolog forensik, yaitu ada Bang Reza Indragiri Amril. Selamat petang Bapak-Bapak semua. Selamat petang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertama saya ke Kasat Reskrim terlebih dahulu. Apa saja temuan-temuan yang mungkin bisa disampaikan mengenai keempat jenazah yang ditemukan membusuk ini? Ya, Mbak Tisa, yang perlu kami sampaikan pada saat kami melaksanakan olah TKP, pada saat kami masuk kami menemukan ada 4 jenazah, 2 laki-laki, 2 perempuan. Pada saat kami masuk, posisi jenazah pertama ada di posisi ruang tamu, posisi terlentang, menduduki sofa, bersandar pada sofa. Kemudian di kamar yang pertama ada Ibu Reni, korban, dengan Dian, yang kita duga Dian ini ada di satu kamar dengan posisi satu jenazah ada di atas tempat tidur dan yang satu di bawah. Kemudian kita lanjut ke kamar yang satunya yang diduga sebagai Pak Rudianto, itu ada di kamar paling belakang sendiri dengan kondisi jenazah yang berbeda-beda. Antara kamar depan antara Ibu Reni dan Bu Rudianto ini bentuk pembusukannya hampir sama. Jadi udah kondisinya kering, jadi kondisi mayatnya agak lebih kering dibandingkan 2 jenazah yang lainnya. Demikian Mbak Tisa. Ya. Oke, tadi untuk hasil otopsi resmi belum dikeluarkan oleh pihak Rumah Sakit Kramat Jati, akan tetapi pada saat pelaksanaan otopsi tadi penyidik kami mendampingi tim dokter yang melaksanakan otopsi. Dari hasil keterangan yang kita dapat, dokter yang melaksanakan otopsi diperoleh keterangan bahwa di dalam lambung tidak ditemukan sisa makanan. Kemudian diperkirakan kondisi jasad diperkirakan dehidrasi. Kemudian tindak lanjut berikutnya adalah mengambil sampel hati untuk dilanjutkan ke pengecekan toksikologi. Hasil Demikian. toksikologinya belum keluar ya Pak ya? Belum Mbak, masih dilakukan pemeriksaan di laboratorium. Masih Kami dilakukan masih menunggu pemeriksaan. hasil toksikologinya. Nah, kemudian kita ingin tahu, berarti Betul, Mbak. kondisi dari jenazah ini kita belum bisa menyimpulkan apapun selain tidak ada makanan selama berhari-hari dari perut mereka semuanya. Nah, kemudian ada barang tidak yang hilang dari rumah jenazah ini, Pak? Untuk barang kan kami tidak bisa memastikan kondisi barang apa saja yang ada di dalam. Karena pada saat kami masuk melaksanakan olah TKP, situasi di dalam TKP sangat bersih, rapi, tidak ada bercakan darah, tidak ada barang-barang yang berserakan. Demikian, Mbak. Pak, perlu dikonfirmasi sekali lagi dari hasil pemeriksaan otopsi, betul ya, tidak ada sisa makanan ataupun diduga mereka ini dari hasil pemeriksaan tidak makan selama berhari-hari. Mereka tidak menyampaikan tidak makan berhari, tapi tidak ditemukannya sisa makanan. Tidak ditemukan sisa makanan lain, makanan di dalam organ tubuh mereka. Dan tidak ditemukan juga tanda-tanda kekerasan pada jenazah, keempat jenazah tersebut. Kompol Haris, selain tidak ditemukannya sisa makanan, apakah ada indikasi mungkin dugaan senyawa atau zat tertentu dalam tubuh korban? Karena tadi Kompol Haris menyatakan kondisi jasad saat ditemukan itu sudah mengering. Untuk menangkap, ya betul, untuk menindaklanjuti keraguan-raguan tersebut, makanya tim dokter mengambil sampel hati untuk dilakukan dibawa ke toksikologi. Demikian. Oke.
Pak, kita ingin tahu kesehariannya seperti apa dari keempat korban ini, berapa usia mereka, profil mereka seperti apa pekerjaan mereka, bagaimana interaksi mereka dengan warga sekitar, dan lain hal sebagainya. Ya, untuk bisa kami jelaskan, untuk korban yang pertama, RG ini berumur 71 tahun, kemudian istrinya Ibu RM ini berusia 68 tahun, kemudian anaknya DF 42 tahun, kemudian pamannya atau yang kita duga ini sebagai adik daripada RG, Pak BG, umur 68 tahun. Nah, berdasarkan kartu tanda penduduk, mereka ini pekerjaan wira swasta. Hasil pemeriksaan kami, wawancara dengan warga, menyatakan beberapa tahun terakhir memang keluarga ini tidak pernah bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Jadi kami agak kesulitan menemukan, memprofil bagaimana keseharian mereka karena hampir 2 tahun terakhir tidak ada interaksi dengan tetangga sekitar. Oke. Pak Haris, Kemudian juga kami juga sudah mendapatkan keterangan dengan keluarga Ibu RM, yaitu adik dan kakaknya. Mereka sendiri terakhir berkomunikasi dengan RM, Ibu RM, itu sudah 5 tahun yang lalu. Jadi kami untuk memprofiling bagaimana mereka dalam kesehariannya sangat sulit untuk saat ini. Tapi kami akan berupaya. Pak Haris, untuk riwayat pekerjaan Pak, apakah sudah diketahui? Karena kalau melihat mungkin kondisi rumahnya, kemudian tadi meskipun jarang bersosialisasi, sudah ada belum arah ke profesi mereka sebelumnya apa, Pak Haris? Belum, ini masih dalam proses pendalaman berdasarkan nanti kita akan melakukan pendalaman terkait riwayat pekerjaannya korban. Kita akan mencoba mendalami. Pak, kalau misalkan ini perlu kita konfirmasi juga, ada yang mengatakan bahwa kendaraan dari mereka ini tidak ditemukan di rumah. Satu, apakah itu betul? Kemudian yang kedua, apakah sudah dilakukan pengecekan terhadap jejak telepon genggam mereka mungkin Pak? Dan mungkin apakah di sana ada mungkin sidik jari yang bisa terlacak di sekitar lokasi tempat kejadian itu Pak? Oke, jadi perlu kami jelaskan, untuk keterangan kendaraan yang diperkirakan dimiliki oleh keluarga tersebut hanya berdasarkan keterangan saksi. Sudah kami konfirmasi ke beberapa saksi yang melihat tidak bisa memastikan kapan terakhir melihat kendaraan tersebut. Kemudian kami juga pada saat melakukan olah TKP, sampai dengan saat ini belum kita temukan bukti kepemilikan kendaraan yang ada di rumah tersebut. Kemudian pada saat olah TKP kami juga melakukan pengecekan DNA ataupun sidik jari pada TKP sehingga nanti akan ada yang dimungkinkan ada orang lain atau tidak pada saat di dalam rumah. Nah, soal handphone apakah ada Pak mungkin catatan-catatan yang ditemukan oleh polisi dari rekam record telepon mereka? Untuk saat ini kita temukan 2 handphone saat ini masih dalam proses forensik. Baik, kalau untuk dugaan sementara Pak, kematian ini Jadi disebabkan untuk hasilnya belum oleh apa Pak Haris? Kalau dugaan sementara dari kepolisian, apakah hanya semata ada indikasi tadi Bapak mengatakan kurangnya asupan makanan selama berminggu-minggu, atau ada dugaan lain Pak? Berdasarkan mungkin kumpulan keterangan dari para saksi maupun pihak keluarga, atau ada unsur kesengajaan? Belum, jadi kami belum berani menyimpulkan, kami hanya baru mendapatkan keterangan secara lisan dari pihak dokter yang menyatakan tidak ada kekerasan, tapi kami belum berani menyimpulkan, kami masih menunggu hasil dari forensik agar lebih jelas menjelaskan proses penyebab kematiannya. Baik, terima kasih Kompol Haris Kurniawan selaku Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat sudah berbagi informasi bersama kami. Kita tunggu nanti bagaimana hasil dari tim forensik dan juga hasil penyelidikan lebih lanjutnya. Selamat petang.